Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung. Kasus terbaru yang kita dengar adalah pembubaran kebaktian umat Kristen pada hari Minggu di Bandar Lampung. Tapi di beberapa tempat lain itu terjadi tanpa diberitakan media. Alasan yang biasa digunakan adalah karena gedung yang digunakan sebagai tempat ibadah tidak memiliki izin. Padahal umat Kristen sudah bertahun-tahun mengurus perizinan, tapi selalu saja ada alasan untuk menolaknya. Di Bandar Lampung, pembubaran dilakukan dengan sangat kasar. Jemaat gereja bahkan tak diizinkan menyelesaikan doa sampai selesai. Mereka diusir begitu saja dengan ancaman kalau tidak bubar, gedung ibadah akan diobrak-abrik. Dan ini bukan kali pertama kita mendengar umat Kristen dipersekusi. Dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Menurut saya, pihak yang harus berbicara secara tegas adalah para ulama. Dan wadah para ulama di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia. Karena itu marilah kita berharap MUI mau berbicara. MUI selama ini dilihat dengan rasa hormat oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Apa yang dikatakan MUI berdampak bagi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku umat Islam. MUI sebenarnya bukanlah sebuah organisasi yang berada di bawah Kementerian Agama misalnya. MUI bukan lembaga pemerintah. MUI adalah semacam NGO, Non-Governmental Organization atau LSM. Tapi otoritas MUI berada jauh di atas ormas-ormas lainnya, semisal NU dan Muhammadiyah. NU besar tentu saja, tapi pendapat NU tetaplah hanya satu dari sekian banyak ormas lainnya. Sementara MUI dipandang sebagai kumpulan ulama lintas organisasi, lintas aliran yang pendapat-pendapatnya diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Fatwa MUI tentang haram dan halal misalnya dipatuhi oleh mayoritas umat Islam. Otoritas MUI bahkan diakui dalam pemberian sertifikasi halal. Saat ini yang mengeluarkan sertifikat halal memang badan di bawah Kementerian Agama. Tapi tetap saja, sertifikat halal baru bisa dikeluarkan bila ada rekomendasi MUI. Tanpa rekomendasi MUI, tak akan bisa sertifikat itu diperoleh produk-produk yang mau dipasarkan secara terbuka. Jadi sedemikian berpengaruhnya MUI sebenarnya. Karena itu tidak berlebihan rasanya kalau kita sekarang berharap MUI bersuara dalam kasus penutupan rumah ibadah terutama gereja. Bila MUI meminta umat Islam menghargai hak umat Kristen untuk memiliki gereja, saya yakin permintaan itu akan diikuti oleh kelompok-kelompok anti gereja. Kaum penolak gereja ini melakukan aksinya dengan bersemangat karena menyangka bahwa Tuhan memang mengajarkan umatnya untuk melarang gereja. Mungkin selama ini mereka terus dicekoki dengan ajaran bahwa umat Kristen adalah kaum kafir yang harus dimusuhi. Mungkin mereka belajar dari para ustadz atau kiai atau ulama mereka bahwa kewajiban umat Islam adalah menegakkan jalan Islam dan menghancurkan jalan kesesatan, dan Kristen adalah jalan kesesatan. Ajaran semacam itu terus diinjeksikan ke benak-benak mereka sehingga mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Ajaran semacam itu tentu saja keliru dan sesat. Namun yang mempercayainya tidaklah sedikit. Pelarangan dan penghancuran gereja adalah sebuah contoh yang nyata. Dan ini bukan hanya terlihat di kalangan umat Islam Indonesia. Di banyak belahan dunia Islam lainnya, bentuk-bentuk ekstrimnya terjadi. Kita lihat saja ISIS atau kelompok Boko Haram di Nigeria. Mereka menghabisi, membunuh, merampok, memperkosa siapapun yang mereka anggap kafir. Tentu saja termasuk umat Kristen, karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran. Tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-Muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. MUI seperti memilih lepas tangan dan menganggap ini bukan persoalan yang perlu disikapi. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Dengan membiarkan kejahatan-kejahatan semacam ini terus berlangsung, MUI mengkhianati peran keulamaannya. Sebagai kumpulan ulama, MUI seharusnya mencerahkan umat. Sungguh mengherankan mengapa MUI merasa hanya perlu bicara ketika ada perdebatan tentang halal haramnya sebuah produk makanan misalnya. Pelarangan umat Kristen beribadah adalah persoalan serius bagi bangsa ini.
Kalau kita pelajari kisah-kisah Nabi Muhammad sendiri, kita akan menemukan contoh-contoh bagaimana Nabi Muhammad menghormati umat Kristen. Sejumlah ulama bahkan menyebut istri Nabi Muhammad, Khadijah, beragama Kristen. Dalam setiap penaklukan di masa itu, Nabi Muhammad selalu mewanti-wanti agar pasukannya tidak menyentuh, mengganggu, atau merusak gereja. Salah satu tokoh sejarah yang menyelamatkan umat Islam saat mengalami persekusi di Mekah adalah raja beragama Kristen. Jadi sejarah Islam penuh dengan kisah-kisah yang menggambarkan persaudaraan umat Islam dan Kristen. Belum lagi kalau kita membaca Al-Quran, di dalam kitab suci umat Islam itu ada ayat-ayat yang menunjukkan penghargaan tinggi terhadap umat Kristen. Dan juga ada ajaran Islam yang mengatakan Islam diturunkan untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya pada kaum yang beragama Islam, tapi bagi seluruh alam. Kalau begitu, kenapa kaum penentang gereja itu tidak memahami itu? Jawabannya ya tadi, karena guru-guru mereka mengajarkan hal sebaliknya. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. Siapakah yang bisa mengubah cara berpikir ini? Tentu ada banyak pihak yang bisa disebut. Namun salah satu yang paling harus bertanggung jawab adalah MUI. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, Indonesia akan selamat.